teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live PA Online bareng Alkitab malam hari ini tanggal 28 April 2025 dan kita masih dalam tema aplikasi Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11. Dan seperti biasa saya nggak sendirian, ada Kak Roma yang juga nanti akan jadi host bareng kita. Ya, halo selamat malam Kak Roma. Halo Kak Yudo, selamat malam. Harapannya bisa bergabung nih. Akhirnya sudah bisa. Kak Dewi, selamat malam Kak Dewi. Oke. Selamat malam Kak. Ya, Kak Julianus juga lagi di Sudah bisa? Oke, sudah ada tapi belum muncul ya? Sudah di tempat kita sudah. Sudah ya? Oh, dari tempatku nggak Sudah. kelihatan. Soalnya cuma kelihatan Kak Dewi Oh sama iya. Kak Roma aja. Oke, kalau gitu kita Oke. perkenalan aja kali ya, biar cepat ya. Iya. Iya, Oke, silakan silakan perkenalan. kenalan dulu deh. Dari Dewi lanjut ke Julianus. Ya, shalom, perkenalan sekali lagi. Perkenalkan nama saya Dewi Laia, asli Nias, tinggal di Riau. Domisili sekarang di Semarang, merupakan mahasiswa praktek dari STT Tersina Surakarta. Terima kasih. Oke. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Julianus Mule. Saya berasal dari Nias juga. Saya sekarang berada di Jakarta, pelayanan di Pemri dan Mogot Baru, dan saya mahasiswa praktek dari STT Iman Jakarta. Ya, Oke, salam kenal. Salam kenal. Ya. Oke, ya jadi teman-teman pengguna Sabda MLC, kita move dari IOPA, akun IOPA. Harapannya teman-teman yang nonton nanti dari Sabda MLC ataupun dari teman-teman IOPA bisa menyaksikan Alkitab bersama-sama ya, karena akun IOPA masih sedang kesulitan, jadi kita pindah ke pakai Sabda MLC ya, Ministry Learning Center. Dengan topik malam hari ini kita gali yaitu mati dengan Kristus dari Roma 6 ayat 5 sampai 11. Nanti kita akan menggali bersama dengan Julianus dan juga Dewi dalam Alkitab. Alkitab itu apa? Satu pendalaman Alkitab yang kita buka untuk menggali pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top atau Alkitab gitu ya. Dan dalam penggalian ini kita juga biasanya akan menggunakan satu metode namanya metode SABDA. Ini singkatan dari SIMA, analisa belajar, doa diskusi, dan aplikasi. Nanti dalam penggalian nanti kita akan lakukan satu persatu langkahnya sampai aplikasi. Kita akan membuka dalam doa bersama dengan Kak Yudo dan saya akan memandu sebagai host. Kak Yudo bisa membuka dalam doa, silakan Kak. Oke, baik. Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang menopang kami, ciptaan-Mu dengan kuasa-Mu. Kami ucap syukur Tuhan malam hari ini, Tuhan menolong kami untuk bisa live, meskipun bukan di akun IPA, tetapi kami berdoa Tuhan, kiranya malam hari ini kami tetap bisa memberkati, kami bisa menyentuh dan juga kami bisa belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11. Kami berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami, hati kami, mata kami, sehingga kami sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan dan juga bukan hanya malam hari ini Tuhan, tapi juga untuk hari-hari selanjutnya kami semakin mencintai firman Tuhan dan juga hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, topanglah seluruh live pada malam hari ini Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukannya, dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di IG Live malam hari ini boleh diberkati oleh firman-Mu. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. 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 Oke, sebelum kita akan menggali Roma pasal 6 dari ayat 5 sampai 11, kita akan sedikit cerita dan juga mengetahui latar belakang dari kitab Roma atau surat Roma ya. Jadi surat Roma ini ditulis oleh seorang rasul yang pasti kita sudah tahu sekali, yaitu Rasul Paulus, dan tema utama dari Roma sendiri adalah tentang pembenaran di dalam iman gitu ya. Dan ketika Paulus menuliskan suratnya ini, beberapa ciri-ciri yang menandai suratnya ini adalah sangat bersifat teologis sekali, makanya mungkin dalam kanon ini dibuat jadi surat Paulus yang pertama di dalam kanon gitu ya, karena memang cirinya itu sangat panjang, teologis, dan juga paling berpengaruh saat itu ke orang-orang yang disampaikan di luar Yahudi pastinya ya, karena dia juga menyampaikan ke orang-orang yang ada di Roma. Nah, ada selain itu ciri khas lainnya juga termasuk Paulus menggunakan nada-nada yang sifatnya tanya jawab atau gaya diskusi yang jawabannya itu menjadi satu refleksi gitu ya, yang ditanya dijawab sendiri, kadang juga oleh Paulus itu sendiri gitu. Salah satunya nanti di pasal yang akan kita gali, tapi itu dari bagian atas gitu. Selain itu juga dia sering membuat perbandingan-perbandingan dalam suratnya, misalnya
hidup dan mati, roh dan daging, benar dan salah, dan lain sebagainya gitu. Itu untuk membandingkan bagaimana orang yang hidup di dalam maut dan hidup di dalam Kristus. Dan ada banyak sekali pusat perhatian Paulus kepada surat di Roma ini tentang kebenaran Allah dan juga tentang penyataan Injil gitu ya. Dan dibagi dalam dua, banyak menjelaskan tentang bagaimana kaitannya dengan doktrin dosa atau doktrin tentang maut, tentang hamartia, dan juga nanti setelah dibenarkan pasal 12 sampai 16 itu banyak ngomongin secara praktikanya bagaimana orang yang dibenarkan di dalam Kristus itu hidup prakteknya itu tersajikan dari pasal 12 sampai pasal 16 gitu. Jadi menurutku satu surat yang sangat berbobot sekali, yang sangat dalam sekali, dan nggak sulit, cukup sulit untuk melihat atau menafsirkan beberapa pasal yang ada di kitab Roma ini. Jadi teman-teman, kita sendiri juga harus banyak belajar gitu. Nah, bagaimana dengan pasal 6 ini sendiri, Kak Yudi, yang akan kita gali? Iya, pasal 6 ini banyak banget membahas tentang union with Christ atau persatuan dengan Kristus. Jadi di sini kita akan melihat ada beberapa tema besar atau bagian-bagian surat Paulus yang membahas tentang dasar hidup orang Kristen. Dan di sini kita akan melihat tentang orang percaya itu dikatakan sudah mati dalam Kristus dan juga nanti hidup bagi Allah gitu kan, dalam Kristus juga. Dan ini juga seperti tadi Kak Roma bilang, ada pertanyaan besar. Ini pertanyaan apakah kita boleh tetap hidup dalam dosa supaya anugerah semakin bertambah? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi kehidupan orang Kristen karena kita dibilang hidup oleh anugerah gitu ya. Dan ketika kita hidup dalam anugerah, apa kita masih boleh untuk melakukan dosa sehingga anugerah itu makin besar dalam hidup kita. Kemudian juga kita juga belajar di pasal ini tentang dosa itu nggak lagi berkuasa. Dan kita juga nanti akan melihat tentang tanggung jawab aktif dari pendengar atau tujuan dari surat Paulus ini, sehingga orang-orang itu bukan hanya untuk menjadi pendengar yang pasif saja, tapi mereka diajak untuk menghidupi kehidupan mereka yang baru dalam Kristus sebagai cara hidup yang aktif. Kemudian di sini kalau kita teman-teman baca terus ke bawah, itu disebutkan tentang dua macam perhambaan gitu ya, hamba dosa dan juga hamba Kristus gitu. Nah, nanti kalau teman-teman baca terus ini akan mulai bikin pertanyaan gitu, apakah nanti kita akan lebih baik hidup dalam perhambaan yang mana gitu ya? Karena dua-duanya di bawah perhambaan gitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman baca di Roma 6 ayat 23 itu tentang karunia Allah gitu, yang dia mendatangkan kehidupan, bukan seperti dosa yang mendatangkan maut gitu ya. Nah, kita akan membaca dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11 ya. Nanti dimulai dulu dengan Kak Dewi, bisa dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, sementara Kak Julianus ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Oke, silakan dimulai dengan Kak Dewi. Ya, Roma 6 ayat 5 sampai 8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita akan gali ya bersama-sama dari 6 ayat yang sudah dibacakan Dewi dan juga Julianus. Dan pastikan teman-teman juga yang di rumah yang mengikuti live pada malam hari ini juga sangat bisa nanti untuk berkontribusi, memberikan komentar dan juga mungkin tanggapannya sehubungan dengan ayat-ayat yang sedang kita gali. Silakan langsung tuliskan aja di kolom komentar ya, nanti kita akan bacakan bersama-sama. Kita akan mulai dulu dengan langkah simak yang pertama. Setelah itu nanti kita lanjut ke bagian analisa. Silakan Kak Yu. Iya. Ini saya pertanyaan pertama untuk Kak Dewi ya. Kalau dilihat dari ayat yang kelima, apa yang terjadi ketika kita menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya? Iya, terima kasih Kak. Jika kita lihat dari ayat yang kita baca, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang kematiannya, yang terjadi kepada kita sebagai orang percaya adalah kita juga akan menjadi satu bagian atau menjadi satu dengan kebangkitan Yesus Kristus sendiri, Kak. Iya, betul sekali. Jadi dari ayat yang kelima itu jelas sekali ya. Kalau kita
satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu juga dengan kebangkitannya. Ini bicara tentang pembaptisan. Jadi teman-teman lihat di ayat yang di atasnya, itu membahas tentang sakramen ini, dan juga ada kata-kata penting, yaitu menjadi satu. Nah, dia kalau aku tadi cari kata menjadi satu itu artinya bahasa Yunani itu sumputos gitu, atau menjadi satu seperti ditanam, pokoknya yang ditanam bersama-sama. Jadi akarnya itu saling menjalin dan tumbuh bersama-sama. Jadi memiliki kehidupan yang bersama. Oke, silakan Kak Roma. Ya, jadi ada satu perubahan ya dari mati sampai ke hidup di sini antara Kristus juga dan kita. Nah, yang di bagian yang keenam, apa yang Paulus katakan tentang manusia lama dan tubuh dosa kita? Silakan dari Julianus. Terima kasih Kak Roma. Kalau seandainya kita kembali melihat di ayatnya yang ke-6, Paulus mengatakan tentang manusia lama dan tubuh dosa kita. Manusia lama yang dimaksud oleh Paulus dalam hal ini adalah kedurhakaan kita, keberdosaan kita, keduniawian kita, dan kita sebagai hamba dosa yang terikat dan tidak bisa melawan dari dosa tersebut. Semuanya itu telah disalibkan oleh Kristus di atas kayu salib, dan dengan demikian semua kuasa dosa, semua kuasa si iblis itu tidak dapat menawan kita lagi, orang-orang yang sudah dimerdekakan itu. Itu aja sih. Ya, dan kalau kita lihat juga di ayat 6 lengkapnya lagi, dikatakan setelah kita disalibkan bersama Kristus, tubuh dosa kita hilang kuasanya, akibatnya itu juga dikatakan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa ada satu tadi perubahan yang besar gitu ya, dari hidup lama kepada hidup baru, sehingga perhambaan diri kita pun bukan lagi kepada Tuhan yang lama yaitu dosa, tetapi di sini kepada Tuhan yang baru ketika disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi bersama dengan kematiannya, keberadaan yang lama itu yang dikuasai oleh dosa itu tadinya akhirnya dihancurkan gitu ya di atas kuasa salib, dan kita hidup sebagai orang yang merdeka, yang tidak lagi sama sekali tidak lagi diperbudak oleh Tuhan yang lama yaitu dosa. Oke, silakan Kayu. Iya, masih berkaitan dengan hamba tadi. Apa yang terjadi dengan orang yang telah mati bersama Kristus untuk Kak Gloria ya, dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Silakan. Ya. Apa yang terjadi dengan orang yang telah mati? Jika kita lihat di ayat 7 yang pertama kali yang terjadi, yaitu seseorang itu akan bebas dari dosa. Nah, kata bebas ini sendiri jika kita lihat dari bahasa aslinya itu dikaios, yang artinya keadilan atau penghakiman. Bebas di kaios ini memberikan sebuah gambaran bahwa seseorang itu dibenarkan, menjadi benar, bukan benar tetapi dibenarkan oleh Kristus. Nah, itu seperti di pengadilan dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan. Menggambarkan seseorang yang benar atau adil baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun perilaku mereka terhadap orang lain. Yang kedua, kita bisa lihat apa yang terjadi dengan orang tersebut, yaitu waktu kita akan hidup juga dengan dia. Jadi orang yang sudah ditebus atau mati dalam keberdosaannya itu hidup dengan Allah. Nah, hidup di sini dalam bahasa aslinya itu suzao, yaitu menggambarkan tindakan hidup bersama atau berbagi kehidupan, baik dalam hubungan erat, pengalaman, maupun tantangan sukacita, persatuan rohani dengan kehidupan dalam Kristus Yesus. Demikian, Kak. Iya, betul sekali. Dan juga kalau kita melihat konteksnya sebenarnya ini kan untuk orang-orang Romawi ya, yang mereka itu konteks tentang kehidupan sosial budak gitu kan sangat kental sekali gitu. Dan kalau kita ngomong tentang orang yang sudah mati, nggak lagi berdosa, bebas dari dosa. Kalau orang di Romawi itu kalau ada budak mati, itu dia nggak lagi di bawah tubuhnya itu nggak lagi di bawah oleh kuasa tuannya gitu. Nah, mungkin juga jadi satu kayak alegori ya atau metafor yang dipakai Paulus untuk orang yang mati secara rohani terhadap dosa dan bangkit bersama Kristus sehingga dia pindah tuannya itu bukan lagi maut atau dosa tapi juga pindah kepada Kristus. Oke, silakan Kak Roma untuk selanjutnya. Tadi mungkin sedikit ralat ya, kata hidup di sana yang dipakai itu bukan zao tapi zoe. Itu sangat berbeda sekali dengan kata lainnya bios gitu ya. Kalau bios itu cuma sekedar fisik gitu, tetapi hidup yang zoe yang Kristus berikan itu beneran secara rohani, artinya tentang hidup yang bernilai ketika hidup baru bersama dengan Kristus gitu. Oke, di ayat yang ke-9, apa artinya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati? Silakan dari Julianus. Ya, terima kasih Kak.
Kalau seandainya kita lihat dari ayat yang ke-9, kita kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus memang sudah mengalami kematian. Namun kematiannya itu bukan kematian yang sia-sia, melainkan adalah kematiannya adalah dengan tujuan mengalahkan maut. Namun dia udah bangkit untuk selama-lamanya, dan kebangkitan Kristus ini adalah bukti bahwa ia sudah mengalahkan maut, bahwa bukti adalah dosa itu tidak punya kuasa lagi, dan bukti bahwa Kristus lebih berkuasa dari dosa, dan dosa tunduk di hadapannya. Itu aja sih, Kak. Oke, jadi artinya di sini jelas sekali ya bahwa Kristus bangkit gitu ya. Dikatakan di ayat yang ke-9, dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah kepada Tuhan yang hidup, karena kematian sudah tidak lagi menguasai dia gitu, dan maut juga tadi tidak lagi berkuasa atas Kristus, tetapi sekarang yang ada adalah hanya kehidupan, kemenangan, dan kehidupan itu pun menguasainya bukan untuk waktu yang sementara. Karena Lazarus pun bangkit tetapi dalam waktu yang sementara, tetapi berbeda dengan Tuhan kita yang hidup, bukan untuk sementara, tapi nanti ada juga di ayat yang berikutnya kita akan pelajari bersama-sama. Ya, mungkin ada teman dari Kak Ibu? Cukup lengkap ya dari Kak Julianus dan Kak Roma ya. Yang kita akan lanjutkan untuk Kak Gloria. Jadi Kristus telah mati terhadap apa? Dan sekarang dia hidup bagi siapa? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-10, silakan Kak. Iya, dari ayat 10 udah sangat jelas dituliskan bahwa kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa. Kematian yang artinya itu mengakhiri kuasa dosa, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan Allah atau dalam Yesus Kristus. Dan itu menjadi sebuah kematian yang luar biasa menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, yang kedua, sekarang hidup bagi siapa? Dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa satu kali dan selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Artinya memuliakan Allah dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Allah Bapa di surga. Sekian, Kak. Betul sekali. Dan di sini juga dikatakan kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan ini jadi pijakan kita ya. Jadi pijakan kita karena apa? Karena kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan kalau kita baca seterusnya nanti kita melihat bahwa nanti ketika kita kan udah mati dalam Kristus, kita bangkit dalam Dia, dan karena Dialah kita beroleh nanti pijakan yang kokoh, jaminan yang pasti itu selama-lamanya bahwa Dia tidak akan berubah dari keadaannya ini, hidup bagi Allah. Nah, itu jadi kekuatan bagi kita juga nantinya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, di ayat yang terakhir ya dari perikop ini, bagaimana seharusnya orang percaya memandang diri mereka sendiri kalau dilihat dari ayat yang ke-11? Silakan dari Julianus. Ya, terima kasih Kak Roma. Untuk ayat yang ke-11 kita bisa baca dan juga dapat jawaban dengan sangat jelas di sana mengatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Yang artinya bahwa dosa sekarang tidak berkuasa lagi untuk hidup kita. Itu cara kita memandang. Kita sekarang bukan hamba dosa. Kemudian sekarang kita hidup untuk siapa? Kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang artinya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup bergaul karib dengan Allah, menyenangkan hatinya, melakukan segala yang disenangi Allah, yang membuat Allah puas dan kasih Allah tinggal di dalam hati kita, dan mengakui Allah dalam segala tindakan, dan mengarahkan diri kita, bahkan memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Itu aja sih, Kak. Iya, jadi ada satu perubahan ya dari sikap orang hidup yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Karena tadi sekali lagi, bagaimana kita memandangnya gitu ya. Jelas sekali Paulus bilang ya, kamu mati bagi dosa gitu ya. Sama seperti Kristus mati bagi dosa, kita pun ketika percaya kepada Kristus, kita mati bagi dosa dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita gitu ya. Dan sekarang kita berpindah kepada Tuhan yang baru, yaitu hidup bagi Kristus untuk selama-lamanya. Dan kata hidup diulang lagi di ayat ini, jadi bukan satu salah tulisan Paulus gitu ya, dia salah menulis gitu, tetapi kata hidup memang sangat penting gitu untuk menegakkan kehidupan rohani yang benar baru di dalam Kristus dengan identitas yang baru, Tuhan yang baru, dan berpindah. Sebenarnya konsep yang di Paulus ambil ini sebenarnya sangat mirip sekali dengan konsep Yahudi di Perjanjian Lama, bagaimana ketika Yahudi dibeli di pasar budak dosa, itu mereka biasanya akan berpindah tuannya gitu. Tadinya mereka ada di pasar budak, ketika tuannya membeli dia akan real sepenuhnya mengabdi kepada tuannya yang baru gitu. Dan demikian juga orang
yang tadinya kita ada di pasar budak dosa sekarang dibeli oleh Tuhan kita yang baru yaitu Yesus Kristus dan kita berpindah Tuhan gitu. Ya, silakan Kak Yud. Silakan teman-teman di rumah juga. Meskipun mungkin ayatnya ini agak sedikit mungkin ini kayak mengulang, tapi sebenarnya ada makna peningkatan yang sedang diberikan oleh Paulus setelah kita mempelajari ayat demi ayat. Nanti teman-teman di rumah silakan tuliskan komentarnya juga ya di kolom komentar. Oke. Iya, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya teman-teman ya. Bagian analisa, karena kita akan meneliti lebih dalam lagi, bukan sekedar permukaan di teksnya saja, tapi kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Oke, untuk Kak Dewi, mengapa manusia lama kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus? Silakan. Ya, terima kasih Kak. Mengapa manusia lama kita harus turut disalibkan? Ya, kita tahu bahwa manusia lama itu adalah kehidupan yang dimana sifat-sifat manusiawi yang menurut saya itu adalah kehidupan tanpa Roh Kudus. Dan kita bisa lihat bagaimana kehidupan manusia lama itu penuh dengan perseteruan, cabul, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 17-21. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya di bawah ini bagaimana manusia lama itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada dosa. Jadi ketika kita masih memiliki manusia lama kita masih menjadi budak dosa dan tidak turut disalibkan dalam Kristus, kita tidak bisa mendapat identitas yang baru dalam Kristus. Makanya menurut saya manusia lama itu harus turut disalibkan dalam kematian Kristus, karena kematian Kristus itu memberikan kehidupan yang baru, memberikan mengakhiri kuasa dosa, bahkan kita menjadi memiliki kehidupan yang baru, identitas yang baru, dan tidak dikuasai lagi oleh dosa tersebut. Itu menurut saya, Kak. Iya, betul sekali ya. Karena manusia lama itu kan satu dari tabiat ya atau karakter gitu yang dikuasai oleh dosa gitu. Kita anak-anak Adam tanda kutip ya, anak-anak Adam yang juga menerima turunan dosa-dosanya dan juga kinan-kinannya dia gitu. Nah, tapi sini Paulus mengajarkan kita bahwa manusia lama itu harus disalibkan, sudah mati gitu. Dan sekarang kita bangkit jadi sesuatu yang ciptaan yang baru gitu. Dan kita bisa melihat juga bahwa kalau teman-teman baca pasal ini ya, ada banyak banget alegori dan juga hal-hal yang Paulus tekankan gitu. Kalau kita menempatkan diri sebagai pembaca aslinya, kita mungkin bisa ngelihat, oh iya ya, benar ya, mereka tahu apa itu salib, mereka tahu apa itu budak, mereka tahu apa itu hamba, mereka tahu apa itu tuan, dan juga bagaimana hubungan sosial antara budak dan tuan gitu. Dan kalau kita baca di bawahnya juga ada tentang tubuh yang menjadi alat kejahatan, tubuh yang menjadi alat dosa gitu ya. Dan sekarang kita bukan lagi alat dosa gitu. Kita ketika tubuh atau manusia lama kita disalibkan bersama dengan Kristus, kita bukan lagi berada di bawah belenggu dosa dan kita bisa memilih melakukan apa yang benar di hadapan Allah gitu ya. Oke, silakan Kak Roma, ada tambahan? Ya, ini hanya menambahkan dari respon yang ikut nih dari Mili. Manusia lama harus disalibkan, dengan demikian kita tidak lagi hidup dalam perhambaan kepada dosa, tetapi hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Ya, benar sekali ya. Walaupun dikatakan kita tidak lagi hidup bagi dosa, kita sekarang hidup bagi Kristus dan ada satu kebebasan. Kebebasan di sini pun bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya orang yang mau melakukan apapun karena sudah dimerdekakan jadinya menyalahgunakan anugerah atau kasih karunia. Itu sering juga yang salah. Jadi kita perlu lihat kebebasan di sini, kebebasan dalam rulia Kristus, bukan sebebas-bebasnya semau gue gitu ya. Karena kita berpindah Tuhan, tetap posisi kita adalah hamba, dulunya ke dosa, sekarang ke Kristus. Kita hanya pindah Tuhan. Kalau dilihat di ayat berikutnya, ini dari Kak Ruth bertanya, status kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan apakah bisa berubah kalau misalnya kita kembali kepada kehidupan lama kita? Ada yang mau menjawab? Desi coba mau menjawab, Dewi mau menjawab atau Julianus? Bisa nggak status kita ini berubah? Atau berubah-berubah terus? Kalau kita lagi hidup ke kehidupan lama. Bagaimana menurut kalian? Kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa sebenarnya itu adalah kesalahan dalam seperti yang dialami dalam kitab Roma ini, adalah kesalahan menggunakan anugerah seperti yang dibilang Kak Roma tadi. Kita bebas dengan sebebas-bebasnya, sesuka-suka gua melakukan apa yang gua mau. Sebenarnya bukan seperti itu yang dia mau. Seperti yang kita bahas tadi, kalau memang
kehidupan kita memang udah benar-benar berubah dari manusia lama, berarti kita benar-benar 180 derajat berubah dari manusia lama itu ke kehidupan yang baru, yaitu menghambakan kepada kita menjadi hamba dari Tuhan itu sendiri. Jadi tidak mungkin seorang hamba dari Tuhan, hamba dari kebenaran, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Itu menurut saya sih. Ya, ada tambahan nggak dari Dewi? Atau setuju? Ya, menurut saya secara pribadi sih kalau tentang status kita sudah dibenarkan oleh Allah, tetapi ketika kita kembali ke kehidupan lama itu menjadi respon dari manusianya sendiri. Kan kita diberi kebebasan, tapi bukan kebebasan yang seperti Kak Roma bilang, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang di luar. Tapi kita memiliki kebebasan di dalam Kristus bahwa ya kita masih manusia. Tapi tidak bisa menjadi dasar atau apa. Tapi status kita sebagai orang yang dibenarkan tetap menjadi dibenarkan, tetapi kembali kehidupan lama itu adalah respon dari manusianya sendiri sih, Kak. Iya. Jadi sebenarnya di sini kalau dibilang berubah-berubah, kalau misalnya kita hidup ke lama, sebenarnya kalau kita sudah dibenarkan di dalam Kristus itu tadi Yesus bilang ya, sekali untuk selama-lamanya gitu. Jadi nggak bisa berubah-ubah gitu ya. Ketika dia sudah berikan identitas yang baru, status yang baru, kita menjadi orang yang benar. Gimana dengan kehidupan lama? Kok masa? Nah, ini tuh nanti kita bahas sebenarnya di bagian diskusi atau mungkin di bagian pelajaran ya. Jadi Kak Ruth silakan nanti ikuti sampai selesai gitu ya. Gimana kok kehidupan lama masih bercokol padahal sudah ada status baru? Nanti silakan akan kita jawab juga bersama-sama. Inilah Elan menambahkan dari tadi yang disampaikan kami, ini setuju supaya kita tidak diperhambakan lagi oleh dosa. Ibu Marinda, silakan selain menyimak mungkin bisa menulis di kolom komentar juga Bu, ya supaya kita ikut menggali sama-sama ya. Oke, ke Julianus sekarang. Apa artinya Kristus mati satu kali untuk selama-lamanya? Silakan. Oke, terima kasih Kak Roma. Artinya Kristus mati satu kali untuk selama-lamanya, yaitu adalah yang pertama, pengorbanan Kristus itu sempurna dan tidak perlu diulang lagi. Kalau seandainya kita kembali ke dalam perjanjian lama, yaitu mereka menghapus dosa dengan mempersembahkan korban dan segala macamnya. Tapi setiap kali melakukan dosa kembali, mereka mempersembahkan korban kembali dan mereka berulang kali melakukan mempersembahkan korban tersebut. Tetapi Kristus Kristus adalah persembahan yang sempurna, yang tidak bercacat celah dan tidak perlu diulang lagi. Itu adalah Yesus mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Pengorbanan Kristus sempurna dan tidak perlu diulang lagi. Yang kedua adalah kematiannya menyelesaikan seluruh masalah dosa. Jadi kematian Kristus menyelesaikan seluruh masalah dosa. Bukan berarti karena kita masih berdosa dan segala macam, maka Allah harus mati itu lagi untuk kita dan segala macam. Tidak demikian. Dan yang terakhir, Kristus mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Artinya adalah memberikan pengharapan akan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya dan mengaku Kristus adalah Tuhan untuk kita. Itu sifat Kak dari saya. Iya, jadi ada 3 hal poin utama tadi yang dijelaskan oleh Julianus gitu ya. Artinya sempurna dan juga sudah menyelesaikannya semua masalah dosa dan tadi kehidupan kekal yang diberikan. Jadi kalau kita lagi balik ke konsep, karena ini nggak akan lepas dari apa yang terjadi di PL gitu ya. Ketika orang ingin menyelesaikan utang-utang dosa, mereka nggak lakukan sekali 2 kali, tetapi berkali-kali untuk bisa mereka membayarkan utang dosanya di depan para imam kepada Tuhan gitu. Tetapi ketika Kristus menjadi korban yang sempurna, itu tadi dikatakan tidak perlu berkali-kali, tetapi cukup dengan kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Makanya kalau kita menyalahgunakan kasih karunia, banyak orang Kristen bilang kamu menyalibkan Yesus berkali-kali gitu. Karena kita tidak menghargai apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib gitu ya. Ya, ini juga jadi satu perenungan bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah berikutnya. Teman-teman silahkan bisa juga nanti menggali bersama-sama. Ini ada beberapa kolom komentar juga Kak Yud sebelum kita lanjut ya. Ada satu tanggapan dari Bu Siska Marinda. Tidak perlu ada korban bakaran lagi ya, benar sekali. Dan ada satu pertanyaan, berpindah dari manusia lama ke kehidupan baru yang telah diperbarui Kristus. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kehidupan baru, masih berpotensi buat dosa? Ini yang saya katakan nanti akan terjawab di langkah berikutnya ya, dari Bapak Almi. Jadi silakan mengikuti ya. Kita belum jawab dulu, karena ini pertanyaan ada juga di dalam pembahasan kita hari ini. Oke, silakan Kak Ayun.
Ya, kita akan masuk ke bagian 3, bagian kesimpulan, belajar. Kita akan menyimpulkan hal-hal yang sudah kita pelajari di bagian 1 dan 2 ya. Baik, Kak Dewi, simpulkanlah pengajaran penting tentang bagaimana Kristus menyelesaikan masalah dosa manusia. Silakan. Ya, terima kasih Kak Yudo. Pengajaran penting bagaimana Kristus menyelesaikan masalah dosa hanya satu, yaitu memberikan kasih karunia kepada umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Karena dosa manusia itu tidak bisa diatasi tanpa kematian Tuhan Yesus sendiri. Mati di kayu salib artinya menjadi pengganti. Yang harusnya manusia yang berdosa menjadi yang harusnya mati, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus mati di kayu salib, umatnya diberikan identitas baru, diberikan kasih karunia sehingga umatnya menjadi orang-orang yang memiliki identitas baru, dan hanya satu cara dari Tuhan Yesus yaitu mati di kayu salib. Tidak ada cara lain, sekali untuk selamanya, dan itu sempurna. Ya, setuju sekali. Dan itu powerful ya. Itu pegangan kita. Kemarin kita udah ngebahas banyak banget nih dari yang bulan Maret, April sekarang ya juga. Banyak banget tentang bagaimana Tuhan Yesus mati. Dia yang nggak berdosa, jadikan berdosa. Dia yang maha kuasa, tinggi di surga, mengosongkan dirinya, taat, bahkan taat sampai mati, dan mati di kayu salib pula. Jadi kayak turun, betul-betul dia turun supaya apa? Supaya kita bisa memiliki status baru. Tadi seperti Kak Dewi bilang ya, punya status baru sebagai orang percaya, sebagai orang yang bukan lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri, bukan lagi menjalankan ritual-ritual yang penyucian dosa dengan kekuatan kita sendiri, dengan darah binatang. Kayaknya cuma setahun sekali gitu ya. Habis tahun dari Kak Julius bilang, kalau potong domba sekarang, terus nanti tahun depan potong lagi gitu kan. Dan itu satu kali untuk selama-lamanya, dan itu ultimate, nggak perlu dengan yang lain gitu ya. Yang itu sangat-sangat powerful banget, sehingga tadi kalau kita ditanyakan tentang apakah bisa kembali kepada kehidupan yang lama, ditimbang dulu ya gitu ya. Kehidupan yang saya yang baru dengan kehidupan yang saya yang lama, lebih untung mana? Nah, Tuhan juga ajarin gitu ya. Ajarkan tentang menghitung harga atau menghitung apa yang kita dapat dari kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Oke, ada tambahan dari Kak Roma kah? Atau mau lanjut? Ya, tambahannya dari tanggap. Halo? Halo Kak Roma, suaranya hilang dari sini. Mungkin di... Nih, meskipun kita sudah menjadi manusia baru, masih bisa sesekali jatuh dalam dosa, tapi tidak ada hidup dalam dosa. Ya, ini bulan ini mungkin menguatkan dari teman-teman yang bertanya hubungan dengan hamba dosa dan hidup dalam dosa itu, hamba dosa dan tidak berdosa itu berbeda gitu ya. Hamba dosa itu benar-benar kita tadi, Tuhan kita dosa, tetapi hidup dalam kebenaran, kita sudah hidup di dalam Kristus kepada Tuhan yang baru gitu ya. Jadi kita tidak mengabdi kepada dosa lagi gitu. Nah, kita akan lanjut, mengapa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi kunci kehidupan kekal orang percaya. Bagaimana caranya kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Silakan, dari Julianus. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari saya, mengapa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi kunci kehidupan kekal orang percaya? Karena pada saat kita jatuh ke dalam dosa, pada saat manusia terbelenggu ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah sudah terputus dan jauh dari Allah. Ini kalau seandainya kita kembali ke awal kejatuhan manusia dalam dosa ya. Yang berarti jatuh dalam dosa berarti adalah keterpisahan dengan Allah, dan tidak ada tempat bagi manusia di tempat yang sudah disediakan oleh Allah nantinya, yaitu kehidupan kekal. Oleh karena itu, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, manusia kembali dipersatukan dengan Allah. Manusia kembali mengetahui apa yang dikehendaki Allah, dan dia mengerti tujuan awal penciptaannya. Tujuan awal hidupnya diciptakan untuk apa. Jadi, bagaimana caranya kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Yaitu kita hidup dan meyakini bahwa Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita, yang dapat kita buktikan melalui bagaimana cara hidup kita yang sudah merdeka dan memberikan hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah aja. Mungkin itu aja dari saya. Ya, jadi kunci, tidak ada kunci lain gitu ya yang kita bisa kompromi atau bisa coba kong kali kong gitu ya. Cuma satu kuncinya tadi, percaya kepada kematian dan juga kebangkitan gitu. Dan tidak memilah hanya kematiannya saja, kebangkitannya enggak, atau hanya kebangkitannya saja, kematiannya enggak. Itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan ya. Kematian itu berbicara tentang pengorbanan, tentang penebusan yang sekali untuk selama-lamanya, dan kebangkitan itu tentang kemenangan. Jadi bukan hanya
agama lain ada kemenangan, hari kemenangan, tapi kita pun dikatakan bukti kemenangan ketika Kristus menang atas maut, menang atas dosa, dan itu adalah fondasi iman kekristenan dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan tadi kunci kesatuan juga sudah dibagikan oleh dari Julianus ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Yudo? Ya, kalau aku sih ngelihat kayak tadi kita ngelihat di ayat di atasnya ya, mungkin salah satu cara untuk bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus adalah iman sebenarnya sih. Iman ketika orang tahu bahwa Kristus mati buat dia, Kristus menghapus dosa dia sekarang, yang lalu, dan yang masa depan. Kemudian dia diberi undangan untuk menikmati kehidupan kekal bersama Kristus. Itu sebenarnya iman gitu adalah satu respons yang tepat gitu. Karena ketika dia percaya, dia meyakini itu, dia hidup berdasarkan itu, dan juga di sini ada sakramen juga, sakramen baptisan gitu ya, karena sebagai lambang kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita di sini bilang dipersatukan dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, di ayat 5 gitu ya. Nah ini satu, bukan hanya satu apa namanya, satu lambang saja, tapi juga menjadi apa namanya, pengikat antara kita dengan Dia, dengan Tuhan, dan kita menjadi satu dengan apa namanya, kematiannya terhadap dosa dan kebangkitannya untuk hidup bagi Allah gitu. Nah itu kupikir satu kunci juga atau kunci kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita beriman dan juga melakukan secara apa namanya, secara nyata di hadapan banyak orang ya. Kalau baptisan kan nggak mungkin sembunyi-sembunyi gitu. Di hadapan banyak orang bahwa saya mengikut Kristus dan saya percaya pada karya Kristus. Itu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang keempat ya, teman-teman ya. Kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu doa atau diskusi. Saya juga terus mengundang teman-teman untuk komentar juga, untuk menanggapi juga untuk bagian ini. Silakan untuk Kak Dewi, untuk bagian diskusi ini, pertanyaanlah, jika kita telah mati dengan Kristus, artinya dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Namun mengapa kita masih sering kalah dalam menghadapi dosa? Silakan Kak. Iya, terima kasih Kak. Jika kita telah mati dengan Kristus, artinya dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa memang tidak berkuasa lagi atas orang-orang percaya, tapi tidak membatasi bahwa kita dalam diri kita masih punya potensi untuk berdosa. Hanya Kristuslah manusia sejati yang tidak berpotensi untuk melakukan dosa. Tetapi kita sebagai umat manusia yang masih hidup dalam dunia, kita masih punya potensi untuk berbuat dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa, tidak diperbudak lagi oleh dosa, dan tidak dikuasai oleh dosa lagi. Dan mengapa kita sering kalah dalam menghadapi dosa? Menurut saya yang pertama karena lingkungan yang berdosa. Kita masih ada di dunia yang mana kita lihat sekitar kita, lingkungan kita juga adalah orang-orang yang berdosa juga, sama seperti kita, sebagai orang berdosa. Yang kedua, tabiat manusia sendiri. Dalam diri manusia punya sifat yang memang dia punya keinginan untuk berdosa. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya bahwa tubuh kita ini diperalat atau digunakan sebagai senjata kelaliman, senjata untuk melakukan dosa oleh iblis. Yang ketiga, adanya karena pertempuran spiritual antara kerohanian dengan keduniawian itu tidak bisa disamakan. Karena kita juga tidak bisa hidup diperhamba oleh dua tuan. Jadi terjadi sebuah pertempuran dalam diri manusia itu sendiri, di mana antara dia mau melakukan kehendak manusia, kehendak Tuhan, atau dia mau melakukan kehendak dosa, atau kehendaknya manusia, keinginan dari daging manusia itu sendiri. Yang keempat, pola pikir yang belum diperbaharui. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya, dalam diri manusia itu, sekalipun dia sudah mempunyai identitas yang baru, tapi ketika pola pikirnya terhadap dunia, terhadap dosa belum diperbaharui, maka ia masih punya potensi untuk melakukan dosa tersebut. Menurut saya, itu sih Kak. Iya, ini menjawab tadi juga pertanyaan teman-teman tadi juga ya. Kalau kita udah mati terhadap dosa, kenapa masih bisa bikin dosa ya? Jawabannya karena itu, karena kita masih tinggal di dunia ini gitu kan. Kita masih hidup dengan daging kita juga, berjuang seumur hidup gitu ya, berjuang seumur hidup untuk apa namanya, kita berhadapan dengan dosa. Dan itu sebenarnya nggak punya apa, sebelum kita mati dengan Kristus, kita nggak punya itu. Kita nggak punya pertarungan gitu, kita nggak punya apa, tarik-menarik antara keinginan untuk mengikuti Allah atau keinginan untuk mengikuti daging. Karena kita ketika masih berada dalam budak dosa, sebagai budak dosa, kita melakukan dosa tiap hari gitu, dalam apa namanya, kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita punya Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus itu akan apa namanya, menunjukkan ini salah loh, ini
apa namanya, nggak sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, itu jadi muncul apa namanya, pertarungan dalam hati kita, dan itu yang harus kita jalani setiap hari sampai kita bertemu dengan Kristus, baru kita hidup dalam kemenangan dalam tubuh surgawi yang Dia berikan. Oke, ini ada tanggapan dari Kak Lani. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, jangan sampai menikmati dosanya hingga akhirnya kita hidup dalam dosa. Perlu waspada tiap hari karena daging lemah, roh penurut. Ya, betul sekali ya. Karena kita masih apa namanya, perlu memberi makan tuh manusia rohani kita ya. Jangan beri makan manusia lama kita lagi gitu. Dia udah mati gitu. Kita beri makan manusia rohani kita. Oke, Karawa ada tambahan, Kak? Iya, jadi saya teringat ketika 2 bulan yang lalu ada kelas dari MLC yang mengadakan kelas identitas dalam Kristus. Itu membahas satu tema ada 3 macam orang Kristen. Ada 3 macam orang Kristen dipahami gitu ya. Yang pertama orang yang duniawi. Itu benar-benar hidup dalam daging. Tadi seperti yang dikatakan oleh Dewi gitu ya. Tubuhnya, pikirannya, kehendaknya itu semua berpusat kepada daging, kepada dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya adalah orang yang masih hidup dalam kehidupan lama yang belum hidup di dalam Kristus gitu. Dan orang Kristen yang kedua, yang tipe kedua ini adalah orang Kristen yang hidup di dalam roh. Nah, seharusnya di mana kita sudah punya identitas yang baru itu, kita harusnya menjadi orang Kristen yang hidup di dalam roh gitu ya. Semua pikiran, kehendak, emosi kita itu harus berpusat kepada Kristus. Tetapi ada orang Kristen yang ketiga, itu orang Kristen kedagingan. Mungkin terlalu banyak makan daging kali ya, jadi full daging di badannya. Maksudnya bukan itu. Orang Kristen kedagingan ini, orang yang sudah menerima Kristus, punya identitas di dalam Kristus, tetapi dia masih belum sepenuhnya menyerahkan hidupnya. Itu namanya dalam proses. Jadi tubuhnya, pikirannya, emosinya, kehendaknya masih belum stabil. Masih sering bisa up and down gitu ya. Masih full juga kadang ke daging, kadang ke roh. Ketika ada masalah, masuk lagi ke daging, dan akhirnya hidup menurut daging gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita sudah dibenarkan, itu menjadi manusia baru, itu harus perlu hidup baru gitu ya. Jadi manusia baru dulu, baru hidup baru, dan hidup baru itu adalah proses. Sebenarnya kalau ketika kita hidup di dalam Kristus tadi yang saya katakan, semua pikiran kita berpusat kepada Kristus, nggak akan berpusat kepada diri kita sendiri gitu. Kenapa kita sering lalai? Yaitu tadi, karena kita hidup di lingkungan yang mungkin full dengan dosa, dan kita belum bisa menang juga melawannya dan lain sebagainya gitu. Jadi jalan satu-satunya ya menyerahkan hidup kita secara total kepada Kristus gitu ya, dan mati untuk hidup yang lama. Nah, kita akan lanjutkan ya. Jadi kita sekarang hidup atau mati nih. Kalau dilihat tadi dari nama ayat ini, hidup lagi, mati lagi. Hidup untuk dosa, hidup untuk kebenaran, mati untuk dosa. Silakan dari Julianus, bagaimana nih menurut kamu, kita hidup atau mati atau seperti apa? Oke Kak, dari pembahasan yang sudah kita bahas dari tadi, berarti sebenarnya kita sekarang posisinya adalah kita udah hidup seperti Yesus Kristus sudah hidup bagi kita. Ya, jadi kita sekarang harusnya berada dalam kehidupan yang baru, tidak dalam kehidupan yang lama, karena kehidupan yang lama sudah dimatikan tadi melalui kematian Kristus. Namun saya ambil seperti yang kakak bilang tadi, mungkin kadang-kadang kita berada di Kristen kedagingan tadi ya. Nah, jadi kita memang Kristen tapi tidak sepenuhnya Kristen. Jadi kita tidak sepenuhnya hidup dalam Kristus walaupun kita sudah berada dalam manusia baru tersebut. Tapi ya kembali bahwa kita memang identitas kita sekarang adalah anak Tuhan yang hidup, orang-orang percaya, orang-orang yang telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus, yang seharusnya kita melakukan semua yang menyenangkan Allah, sepenuhnya kehidupan kita hanya untuk Allah dan bergaul hanya untuk Allah aja. Itu aja sih Kak. Oke, jadi sebenarnya Julianus menyimpulkan kita hanya hidup gitu. Kalau Dewi, kita beneran hidup aja atau hidup dan mati juga? Gimana menurut kamu? Ya, kalau menurut saya kita harus sesuai dengan konteks. Di ayat 11 sudah dengan jelas bagaimana sih kita memandang diri kita ya. Sekarang kita mati atau hidup ya. Kita tuh telah mati bagi dosa, tapi hidup sekarang kita itu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam manusia lama kita sudah mati, tetapi saat ini kita dalam manusia atau identitas baru, kita hidup
dalam pandangan kita memandang diri kita itu ya sekarang itu kita hidup dalam kemuliaan. Oke. Pusing nggak ya teman-teman? Gimana Kak Yud? Kita hidup atau mati nih sekarang? Iya. Karena dua-duanya juga dibahas dari dalam 6 ayat ini. Iya, betul sekali. Jadi kayak aku sih lebih kayak ke apa Dewi ya. Karena tadi kita tuh udah mati bersama dengan Kristus gitu. Kita semua dibaptis kan. Jadi dan kita tuh kayak melupakan apa yang di belakang gitu. Kalau itu aku pernah dengar sih. Kalau kita diingatkan tentang dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang kita belum kenal Tuhan gitu. Itu sebenarnya setan lagi apa namanya? Lagi menggocoh kita ya kalau kata Alkitab ya, menggocoh kita. Kamu tuh nggak layak, kamu tuh ini, kamu tuh itu, kamu tuh ini. Lalu upaya supaya dia bisa mengambil kita kembali sebagai budaknya gitu. Mana ada Tuhan yang mau kehilangan budaknya, nggak ada gitu kan. Tapi ketika budak itu mati, tadi saya sampaikan, ketika budak itu mati, dia nggak punya lagi apa namanya kewajiban untuk mengikuti tuannya gitu kan. Nah, tetapi memang kita sendiri mesti harus ingat gitu, ketika kita mati dengan Kristus, kita harus punya pendirian yang kokoh gitu. Nah, di sini aku belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus sebagai jaminan yang kekal gitu. Saya mati bersama dengan Kristus, saya bangkit bersama dengan Dia. Dalam kekekalannya, saya dipandang sebagai orang yang benar gitu. Itu satu hal yang membuat saya itu mind blown gitu, karena ketika saya melakukan dosa pun, saya dipandang sebagai orang yang benar oleh Allah karena Kristus gitu. Jadi aku pikir ini satu hal yang apa namanya, ya benar kata kitab, jangan bermain-main sama Allah gitu, jangan permainkan apa namanya kasih karunia Allah gitu kan. Kalau aku pikir ya kalau kita ngelihat teman-teman atau punya saudara atau kita pengalaman ada teman-teman saudara kita meninggal gitu kan, berapa lama sampai kita akan mengingat dia terus gitu ya. Tapi kita akan punya kehidupan sendiri, kita akan maju terus dengan kehidupan kita apa namanya urus kehidupan kita supaya kita bisa misalnya jadi orang yang berguna, jadi orang yang apa namanya mencapai cita-cita kita gitu. Yang past is past gitu, kita berjalan ke depan dengan kuasa Allah dan juga dalam status yang baru. Itu sih menurut aku sih. Iya, jadi sebenarnya pertanyaan ini agak menjebak kalau kita nggak hati-hati gitu ya. Jadi setuju sebenarnya ya untuk Julianus juga. Udah benar tadi yang disampaikan, tapi mungkin kata matinya juga bisa ditambahkan gitu ya. Mati dan hidup itu sekarang ada gitu ya. Kita mati untuk dosa, kita hidup untuk Kristus. Karena di ayat 6 sudah dijelaskan gitu ya. Mati dan hidup gitu ya. Kita memiliki perpindahan status dari kematian kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Dan itu adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita mengalami yang namanya godaan dosa, walaupun kita sudah hidup bersama Kristus, tubuh kita kan fana. Tubuh kita masih tubuh berdosa, natur kita masih natur berdosa, tapi identitas kita sudah baru. Dosa nggak akan lagi bisa punya kuasa atau punya gigitan untuk menghancurkan kita lagi, karena dia sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Walaupun tubuh kita masih tubuh yang fana gitu, tubuh yang masih memiliki natur dosa gitu ya, tetapi kita bisa menang melawan godaan karena sekali lagi kita sudah berpindah dari kematian kepada kehidupan itu. Oke, ini ada bukan satu tanggapan ya, ternyata beberapa tanggapan. Ya, kita bacakan secara cepat ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari Bulani. Benar Kak Roma, ada teman saya yang seperti itu, nggak stabil, kadang hidup duniawi, kadang rohaninya berapi-api. Kira-kira bagaimana cara kita menghadapi orang yang seperti itu, Kak? Mungkin nanti setelah ini dijawab, saya bacakan dulu tanggapan berikutnya. Dari Mili setuju dengan Kak Dewi, kita mati terhadap dosa, tetapi juga kita hidup dalam Kristus. Dan dari Kak Marindra, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Artinya ketika dibaptis di dalam kematian dan kebangkitannya, jadi kita hidup. Ya, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Bulani? Gimana nih kehidupan orang, cara menghadapinya yang kadang duniawi, kadang rohani gitu. Pernah nggak ketemu dengan orang yang demikian? Mungkin bisa share. Kita masih punya waktu kok. Silakan dari Julianus. Ya, kalau dari saya suruh bertobat lagi Kak. Gimana maksudnya itu? Jadi tidak mungkin ada kita seperti yang dibilang tadi bahwa memang kita masih di dunia, kita masih berada di tengah-tengah di mana iblis masih bekerja juga di dalam dunia, tapi tetap kita kembali melihat tentang identitas kita bahwa kita sudah dihidupkan
kembali bersama-sama dengan Kristus dan kita sudah mempunyai kehidupan baru dan sekarang dosa-dosa kita itu dimatikan. Seperti yang mereka bilang tadi bahwa dosa kita adalah dimatikan dan kita sekarang sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi keduanya sebenarnya tidak bisa berjalan bersama-sama dalam hal ini. Itu aja sih Kak dari saya. Dari Dewi? Ya, tentang kehidupan orang yang nggak stabil, dimanapun kita berada, pasti kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Bahkan di dunia gereja, bahkan dimanapun pasti kita menemukan orang seperti itu. Bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Menurut saya yang pertama kita jangan menghakimi sih. Karena ketika kita sudah jatuh ke dalam menghakimi dia, maka dia akan merubah pola pikirnya. Semakin justru dia ketika kita menghakiminya, dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Nah, cara yang kedua, kita harus tetap mendampingi atau memberitahukan dia kebenaran, menjelaskan kepada orang itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena landasan kita dari firman Tuhan. Jadi kita memberikan penjelasan, memberikan pemahaman yang baru, memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan firman Tuhan, karena orang-orang yang masih kehidupannya rohaninya labil itu perlu pendampingan. Menurut saya seperti itu, Kak Roma. Oke, iya. Kak Yudu mau menambahkan atau cukup? Ya, cukup sih. Seperti dari teman-teman berdua juga sudah banyak ya. Itu yang pertama ya, cek lagi status kau punya teman dekat, kau itu teman dekat banget gitu. Diajak ngomong lah gitu. Status dia sebagai anak Tuhan seperti apa gitu, dan juga mungkin juga tanya juga ada masalah apa gitu. Kalau misalnya dia dalam kehidupan keduniawian dia, mungkin dia tinggal di lingkungan yang tadi Dewi bilang lah, lingkungan yang sangat mencobai dia gitu. Itu mungkin juga jadi satu solusi untuk dia nggak hidup dalam dosa terus gitu, tapi dia bisa menghidupi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kristus. Itu sih menurut aku. Oke, ya kita akan tutup dengan pertanyaan aplikasi ya teman-teman, karena kita sudah di akhir dari acara kita. Nanti dari Dewi dulu, terus terakhir Julianus. Jika manusia lama kamu sudah mati bersama kematian Kristus. Ya. Sudah ya? Sudah dulu kan? Sudah. Amin. Apakah berarti kamu sekarang hidup bagi Kristus? Tunjukkan tindakan konkret bahwa kamu sekarang hidup bagi Kristus. Silakan dari Dewi. Iya, pastinya sudah mati dalam kematian Kristus. Dan apa sih tindakan konkret yang saya lakukan? Itu yang pertama, ketaatan. Ya, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, melakukan bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan sendiri, tapi menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, itu hidup sih, ya, dimanapun kita berada, bagaimana identitas yang baru yang sudah Tuhan berikan itu jangan sebatas sampai di kita, tapi kita membagikan kepada orang lain bagaimana transformasi hidup yang diberikan oleh Kristus, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu mengubah hidup kita, sehingga itu juga akan memberkati orang lain. Yang ketiga itu adalah melakukan buah-buah roh, ya. Dalam buah roh itu ada 9 buah roh, melakukan apa yang buah-buah roh sampaikan. Bahkan juga yang selanjutnya tindakan konkret itu adalah segala sesuatu keputusan yang kita ambil dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan atau apapun harus berdasarkan dengan firman Tuhan yang menjadi landasan kita sebagai orang-orang percaya. Yang selanjutnya yaitu prioritas waktu. Kita dalam segala waktu yang kita miliki, yang Tuhan berikan, dalam segala aspek kehidupan kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Itu sih menurut saya tindakan konkret yang bisa saya lakukan, Kak. Iya, dan akan kamu lakukan ya, semuanya. Dari apa yang sudah dibagikan. Dari Julianus? Ya, kalau dibilang manusia lama sudah mati bersama kematian Kristus, sudah. Itu sudah mati bersama dengan Kristus, dan sekarang hidup bagi Kristus. Contohnya manusia lama yang sudah mati bersama Kristus adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibilang kata-kata kotor, kemarahan, dan segala macamnya. Itu sudah bukan bisa dibilang tidak juga sih. Masih ada sesekali dan segala macamnya, namun kita terus berjuang untuk hal itu. Namun
tindakan konkret yang sekarang saya lakukan hidup bagi Kristus adalah membangun hubungan intim yang terus-menerus kepada Tuhan. Hubungan intim yang terus-menerus kepada Tuhan dan dalam segala hal libatkan Tuhan. Itu mungkin dua hal yang sekarang masih tindakan saya yang saya lakukan sebagai bukti bahwa saya hidup bagi Kristus untuk sekarang. Itu aja sih, Kak. Amin. Oke, terima kasih dari Kak Julianus, Kak Dewi, dan dari Jenny menambahkan itu suruhan dari Tuhan ya, hidup dan mati adalah keuntungan. Oh ya, ini surat Paulus yang dikutip. Terima kasih Kak Jenny ya. Oke teman-teman di rumah, terima kasih juga udah bergabung memberikan komentar juga banyak sekali. Kalau teman-teman masih ingin memberikan komentar sehubungan dengan aplikasi teman-teman juga sangat bisa. Kita juga masih bisa membuka. Dan pastinya dari apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, meskipun kalau ayatnya sendiri dipelajari secara teologis mungkin agak sulit gitu ya, tetapi kita bisa bahas secara praktisnya bagaimana hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus dan bersatu gitu ya, bersatu di dalam kematiannya sehingga kita bisa mengambakan diri sepenuhnya kepada Kristus dan bukan lagi bercokol kepada dosa gitu ya. Dan kita bersyukur sekali lagi karena seminggu yang lalu kita sudah merayakan kemenangan yang sejati di dalam perayaan Paskah, di mana satu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Kristus, tapi hari ketiga dia bangkit. Dan itulah sebabnya dia mati sekali untuk selama-lamanya dan sekarang kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan bagaimana kita memandangnya ya harus demikian ya, hidup Zoe gitu ya, hidup bukan bios tetapi hidup yang bernilai di dalam Kristus, melakukan kehendaknya sampai Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Hidup dan mati untuk Kristus seperti kata Kak Rebecca. Kak Rebecca Jenny. Ya, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan kepada kita malam hari ini sebelum kita tutup. Silakan Kak Yuda. Ya, teman-teman dari PA dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11 ini kita belajar bahwa melalui kematian dan juga kebangkitan Kristus kita telah juga mati terhadap dosa. Dan kita hidup untuk Allah sehingga dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Nah, itu teman-teman, mari kita menanggapi panggilan dari Allah, kita hidup berdasarkan status kita yang baru, untuk kemuliaan Allah dalam kehidupan kita hari demi hari, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja, tempat pelayanan, di tempat manapun juga, baik kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Itu dari saya teman-teman. Thank you. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya minta Julianus bisa menutup dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan untuk semua berkat dan kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih pada malam hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat bertemu walaupun hanya melalui live G. Kami sangat bersyukur kami dapat berdiskusi, kami dapat menelusur lebih dalam lagi tentang bagaimana Engkau telah mati bagi kami dan Engkau hidup bagi kami. Kau telah menyalibkan semua manusia-manusia lama kami, dan sekarang kami hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk terus hidup dalam Engkau, dan juga mematikan dosa-dosa kami, selagi kami masih berada di dalam dunia ini. Berkati untuk semua rekan-rekan yang telah bersama-sama dengan kami, bergabung dengan kami, dan berkati juga para host-host dan segala macamnya yang IOPA dan Sabda, mohon Engkau yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, atas kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak. Thank you Kak Ido, thank you teman-teman di rumah. Dan minggu depan kita ketemu lagi ya pastinya di jam yang sama, tapi di akun IOPA ya. Jadi jangan lupa untuk follow IOPA. Tapi Sabda MLC juga sangat bisa untuk di-follow ya, karena juga akun Sabda. Ya, jadi kita akan ketemu lagi di IOPA dalam tema yang baru, karena kita masuk di bulan Mei, yaitu Amanat Agung. Karena sekarang sebentar lagi akan merayakan juga tentang kenaikan dan pastinya lahirnya gereja gitu ya, yang berkaitan dengan Amanat Agung. Dan kita akan kulik dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 dengan topik hati yang penuh belas kasihan. Di sini ngomongin tentang hati Yesus. Teman-teman pastikan bergabung ya, atau kalau pengen jadi guest seperti Julianus dan Dewi juga bisa banget kontak aja akun-akun Sabda yang ada, DM, gampang sekali, nanti kita akan balas dan kita akan pandu juga teman-teman untuk bisa belajar dan bertumbuh bersama dengan Alkitab, dengan penggalian firman Tuhan yang top.